ayat-ayat di kitab suci Hindu ya, yang bicara sama orang Hindu, tapi saya nggak ngerti. Itu ada siklus, mungkin di Buddhism juga ada ya, di Kabbalah juga ada, di Zoroaster juga ada. Pasti kelihatannya siklus gitu. Salah satunya adalah siklus itu setiap 50.000 tahun kalau nggak salah ya. 50.000 tahun siklus itu. Dan di Quran saya menemukan ayat yang bilang, kan Tuhan menciptakan orang, terus malaikat nanya, ya Tuhan, kenapa engkau ciptakan Tuhan dalam buka kurung lagi, gitu? Kan dia suka zolim dan menumpahkan darah. Nah itu padahal Tuhan harusnya menciptakan manusia pertama. Ternyata malaikat nanya, dia mungkin udah tahu bahwa sebelum-sebelumnya udah banyak manusia lain dan menumpahkan darah. Hobinya menumpahkan darah, itu perkataannya jelas Tuhan. Jadi kalau saya lihat itu, saya ribut sama kiai. Saya bilang ada manusia lain sebelum di Quran dibilangin gitu, ribut gitu kan. Terus jadi kedua, kita selalu kembali ke tadi 11.500 tahun itu ya. Tapi di Sulawesi itu kan 50.000 tahun sudah gambar loh Pak. Ketika dia sudah gambar, dia udah ada leisure ya, udah ada rekreasi kan. Artinya dia kerjaan lain udah selesai kan ketika dia gambar. Meaning dia ada recreation itu. Atau kerjanya gambar. Atau yang gambar cewek, karena yang laki hunting kan. Jadi cewek yang kebagian gambarnya, tapi cari makanan. Tapi ini penting ya. Jadi memang kita harus membiarkan imajinasi, visualisasi kita bergerak kayak gila. Harus gila. Kalau nggak gila, gitu. Makanya saya udah ada ke sini. Saya hanya melemparkan itu untuk provokasi. Silakan dilanjutkan dengan kasih. Itu sejenis dengan Surya Prabowo. Oke, Pak, kita ya. Jadi menarik ya Pak Tommy itu ya. Seharusnya memang semuanya dipertanyakan Pak. Dan KPD 50 ribuan itu kalau menurut siapa yang masih lupa almarhum? Pak Didi ya, dari Senerupa ya. Padahal klimatnya udah gila-gilaan 11.000 tahun, tapi 50.000 tahun kan sebelumnya itu. Ya, jadi itu antara letusan Toba dengan Jangan Raya ya. Letusan Toba kan 74.000. Jadi kalau kita baca misalnya yang karangan Brief Story of Human ya, yang karangan Yuval itu, kan salah satu pertanyaan besar yang dilontarkan itu tentang migrasi manusia besar-besaran 74.000 tahun itu di Afrika gitu ya. Nah pertanyaan besarnya, kenapa tiba-tiba ada migrasi besar 74.000 seluruh dunia, ada apa gitu ya. Nah kan kalau sejarah mainstream itu percayanya dari 200.000 mulai ada Homo sapiens sampai 74.000 manusia itu kan mana-mana pada di Afrika aja gitu ya. Entah kenapa nggak bete, saya nggak tahu kenapa di Afrika aja gitu ya. Nah tiba-tiba 74.000, wah ayo kita tamasya sama-sama ke seluruh dunia itu. Kan aneh Pak, kenapa gitu ya. Nah terus Yuval juga mempertanyakan, ini kalau ada orang, sekelompok orang menjelajah ke seluruh dunia, ada yang ke Eropa, ada yang sampai ke Australia, itu kan rintangannya banyak ya, ada puas segala macam. Berarti mereka tuh udah cukup pintar ya, ada manajemennya, bagaimana caranya survei segala macam gitu ya, ada banyak diskusinya. Tapi intinya, apalagi kalau misalnya kita masuk ke aliran yang saya dapat itu, harusnya dari 200.000 sampai 74.000 itu udah 130.000 Pak. Harusnya sudah ada perkembangan populasi dan peradaban kan. Kalau misalnya yang migrasi ke seluruh dunia dari Afrika itu 70.000 itu sudah pintar, jadi dia tuh sisa yang masih survive dari letusan Toba misalnya, berarti kan dia sudah beradab. Nah berarti kan wajar aja kalau mereka berpikir, oke, sekarang kan letusan Toba itu ada sekitar puluhan ribu itu masih, dunia itu masih gelap, masih beracun. Nah setelah 5 ribuan, nah baru boleh aman lagi kan. Nah setelah aman, sekelompok manusia yang selamat itu kan dia berpikir, dia kan sudah beradab. Wah sekarang kita harus memulai lagi repopulasi dunia kan, karena dia tahu hancur semua oleh Toba. Tapi kan ide seperti itu nggak pernah diingin sama sejarawan. Tapi saya pikir itu satu kriteria yang masuk akal. Nah jadi yang manusia yang dari kota Afrika ini yang 74.000 itu kan ada yang sampai ke Sulawesi Pak. Nah dia mungkin gambar-gambar itu. Ya jadi jauh Pak. Toba
jumlah erupsi itu mungkin 200 kali lebih besar dari Tambora. Samosir itu Pak, Samosir itu kawahnya sih Pak, Samosir itu pulau. Iya, iya. Itu kawahnya. Bagian seperti itu. Kalderanya. Kaldera. Nah, pertanyaan saya, kaldera Serenity, terus kaldera yang ada di Afrika, dan kita selalu Afrika terus. Yeah. Sebetulnya dengan kaldera Toba bersama. Mungkin itu kaldera yang lebih tua lagi yang di Afrika itu saya nggak tahu yang mana. Ya, karena yang apa namanya yang. Jadi artinya ada letusan lagi. Ada apa seperti di Afrika itu? Yellowstone juga. Yellowstone. Itu kan Super volcano kan itu. super volcano ya. Yellowstone itu kan 1 juta tahunnya Pak ya, besarnya itu. Kok tahu tuh aja? Kalau pengetahuan. Oh, temannya dia, temannya gue Prabowo. Atau misalnya di New Zealand, Taupo itu juga besar. Ya. Nah, tapi yang paling super volcano yang paling muda itu Toba 74.000. Ya. Tapi bukan berarti dia yang paling besar, bukan? Nah, bukan. Di Jadi Yellowstone itu. Anda menyebut ini masih berat itu. Iya, Dan karena Tambora Pak. Tambora. Tambora juga ya dia kan lebih besar dari efeknya sih, bisa sama dengan Krakatau atau lebih besar Pak. Ketika si letusan itu dia melingkupi bumi Pak. Si ini itu apa namanya gasnya itu segala macamnya. Ada kan sehingga di sinar matahari nggak sampai ke bumi. Itu menyebabkan bumi jadi dingin itu, freeze, jadi es. Ya, dan terus apa namanya jadi si yang meliputi bumi jadi racun itu Pak, jadi hujan asap. Ya itu selama tahun-tahun 10 tahun. Kenapa kok beliau menciptakan bencana-bencana alam ini? Ya itu Pak, untuk menciptakan cycle biar tak bosan Pak. Tuhan juga bosan itu terus. Manusianya baru. Tapi memang begitu ya. Jadi apa namanya alam itu selalu siklus ya. Cycle. Nah, kalau itu di Hindu, itu Wisnu, Brahma, Ada reinkarnasi Pak. Mandala. Wow, keren. Pak, ada gunanya kok Pak, betulnya. Enggak, jangan bilang coba kan. Ya, begini Pak, ya tadi kan Anda nyebut gajah itu terus orangnya gede-gede kan. Tadi di situ kayak orang tadi. Nah, saya dengan Ibu Ella itu pernah ke Syria, diajak ke kuburannya Kain dan Abel. Kain, bukan anunya, Abel. Kuburannya Kain. Ya. Itu kuburannya itu 3 meter Pak. Tapi katanya dulu orang itu yang paling kecil itu, paling lebarnya itu 3 meter itu ya. Nah, itu pakai secara geologi bisa dijelaskan dalam Ya. Ya kalau Udah di X-ray belum? Udah di X-ray belum kuburan? Nah itu dia. Mesinnya tidak cukup. Kita pokoknya saya mau tanya nggak berani kalau kan. kuburan panjang banyak Pak, di Padang juga ada Pak kuburan panjang, di Tasik juga ada yang kuburan panjang. Saya nggak tahu apa itu kuburan itu atau enggak. Tapi di Garut dibongkarin itu semua. Makanya nipu ya. Ada pembangunan infrastruktur. Di Gunung Tidak 9 meter kuburan. Dari panjang gitu. Ya. Ya, tapi saya pernah ke Yerusalem cari kuburannya Yesus. Akhirnya sudah jauh-jauh ke sana ketemu 2 kuburannya Pak. Akhirnya yang satu ternyata justru versi yang saya datengin itu, padahal saya Protestan, tapi yang saya datengin yang versi Katolik Ortodok. Nah, baru kemarin saya cerita bahwa saya menemukan 2. Ada lagi yang bilang Pak, ada lagi yang versi Islam, ada lagi jadi 3 kuburan yang sampai di sana. Nah, akhirnya saya berhenti mencari Tuhan di benda. Saya akhirnya menemukan Tuhan di mana? Ya di sini ini. Di saat manusia memberikan pengertian, penghormatan, dan kasih sayang. Jadi ya sudahlah, Adam dan Hawa, Adam dan Hawa nggak peduli.
Cuma yang dua itu kan kesempatan untuk beliau untuk bikin kacau pertemuan. Saya juga bingung yang ngasih nama dia Adam itu siapa gitu. Ya, jadi ada dua besar di sini ya. Jadi yang pertama adalah masalah sejarah dan masalah nama Atlantis ya. Jadi kalau nama Atlantis itu sendiri dikenalnya dari dialog Plato, Tinias dan Critias itu tentang kerajaan kuno yang ada di zaman es, gitu ya. Kemudian selain Plato ada juga tadi Diodorus Siculus juga menyinggung ada sedikit Atlantis. Jadi sampai sekarang sih yang namanya Atlantis itu ya baru potongan sejarah atau catatan gitu ya. Tapi kalau bukti ada Atlantis terus ada gerbangnya Atlantis itu belum ada. Kalau ada hotel Atlantis banyak. Kafe Atlantis ada sekarang di Bandung. Ya. Tapi yang seperti kita bahas ya Atlantis Nusantara ini sebetulnya menjadi fokus bukan peradaban leluhur kita di Sundalen. Jadi kalau secara secara objektif tujuan kita sebetulnya kita nggak peduli juga namanya Atlantis atau bukan. Yang penting peradabannya ada apa enggak gitu ya. Itu yang bukti-bukti kayak itu. Kalau namanya juga saya nggak yakin bener gitu ya bahwa yang misalkan Plato itu adalah nama sebenarnya dari kerajaan yang dia ceritakan. Saya mungkin satu dugaan barangkali karena si pasukan itu dia menyeberangi lautan Atlantik, makanya dibilang ya sudahlah itu dari kerajaan Atlantis gitu kan, bisa juga begitu. Jadi pakai dia sejarah. Karena ada juga sumber lain yang berdasarkan catatan-catatan kuno yang di India itu yang kemudian dibukukan oleh seorang kapten Amerika yang banyak bertugas di sana dan mengarang satu buku namanya Lemuria tahun 1820. Dan itu deskripsinya sama seperti Atlantis, tapi namanya bukan Atlantis, ya, Lemuria. Jadi barangkali itu juga bukan, mungkin namanya bukan Atlantis, bukan Lemuria, tapi misalnya Majapahit mungkin ya. Pada tanggal 13.